Bab 3, Penerapan Jihad pada masa kini. Kini abad ke-15 Hijriah atau abad ke-21 Masehi, bukan abad pertengahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah sedemikian majunya. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seluruh dunia dibuat bagaikan satu negara besar. Kemajuan alat-alat komunikasi telah membuka kesempatan untuk saling mengenal di antara bangsa dengan bangsa dan para pengikut agama yang satu dengan para pengikut agama yang lain. Para sarjana dan ulama dari tiap-tiap agama berusaha keras untuk menarik umat manusia kepada agama mereka, dengan menggunakan senjata bacaan, tulisan, dan ilmu. Ini pertanda baik. Kemenangan Islam telah diambang pintu. Rencana ilahi ini telah diisyaratkan dalam Quran Suci dan dijelaskan oleh Nabi Suci bahwa pada akhir zaman, matahari akan terbit dari barat. Umat Islam harus membantu Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Caranya mudah, tetapi berat. Yaitu dengan melaksanakan jihad seperti yang telah dijelaskan oleh Quran Suci, hadis Nabi, dan digambarkan oleh para ulama sebagaimana tersebut di atas. Memang, setiap golongan Islam berhak tampil dan menyatakan diri telah melaksanakan jihad sebagaimana mestinya seperti yang telah dijalankan oleh Nabi Suci dan para sahabatnya. Kali ini, perkenankanlah saya kemukakan contoh jihad fisabilillah yang dilancarkan oleh gerakan Ahmadiyah. Sengaja saya tampilkan golongan ini, karena terhadap satu golongan inilah, umat Islam umumnya salah paham. Di samping itu menurut hemat penulis, konsep dan penerapan jihad menurut kaum Ahmadiyah cocok untuk masa kini. Penerapan jihad akbar pada masa kini. Jihad akbar ialah jihad melawan hawa nafsu, sifatnya intern, yakni terhadap diri sendiri. Tujuannya ialah perbaikan diri sendiri agar supaya dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Suci dan hadis Nabi sangat menekankan betapa pentingnya jihad akbar ini bagi setiap mukallaf. Sangat dikecam, orang yang sibuk mengadakan perbaikan terhadap diri orang lain tetapi melupakan perbaikan dirinya sendiri. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah, sejak mudanya telah menempuh kehidupan yang suci seperti Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak puasa dan ibadah serta selalu mencari ridho ilahi. Ketika beliau wafat, surat kabar wakil, tanggal 30 Mei 1908 menulis sebagai berikut. Akhlak Mirza Ghulam Ahmad sangat luhur, sukar mencari suatu noda padanya, yang kecil sekalipun. Seorang suci, seorang bertakwa. Selama kehidupan 50 tahun, dilihat akhlaknya, ada kebiasaannya, pembelaannya terhadap Islam. Membuat beliau sampai pada martabat dan kesucian istimewa, patut membuat kita menirunya. Beliau sangat menekankan pentingnya jihad akbar, sebagaimana tercermin dalam penyataannya. Keadaan seperti sekarang dapat dikatakan berjihad. Saya berjaga sampai larut malam hingga jam 3 pagi hari. Setiap orang harus ikut melakukannya dan demi agama, serta tugas-tugas keagamaan, mereka harus bekerja siang dan malam. Malfuzot, bab 4, halaman 196. Masa ini adalah masa perang spiritual. Memerangi setan sedang berlangsung. Setan sedang berusaha untuk menghancurkan Islam dengan segala senjatanya. Dia berharap dapat mengalahkan Islam. Akan tetapi Allah membangun gerakan ini dalam rangka mengalahkan setan dalam pertempurannya yang terakhir. Malfuzot, bab 5, halaman 25. Kepada para pengikutnya, beliau pada tanggal 23 Maret 1889 di kota Ludhiana, memberi nasihat sebagai berikut. Barang siapa terpaku urusan duniawi, dan tak pernah ingat akan urusan akhirat, ia bukan pengikutku. Barang siapa yang tak menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dan perbuatan jahat, misalnya minum minuman keras, judi, memandang orang lain dengan nafsu birahi, curang, makan suap dan segala macam kesenangan yang tak halal, ia bukan pengikutku. Safinatun Nuh, halaman 11. Kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau harus mengucapkan baiat. Setelah mengucapkan syahadat menyatakan sebagai berikut. Saya menyatakan diri sebagai pengikut gerakan Mujaddid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Masih yang dijanjikan dan Mahdi. Dengan segala keikhlasan hati, saya bertobat atas dosa saya sampai hari ini, dan saya berjanji, akan menjauhkan diri dengan sekuat-kuatnya, dari segala perbuatan dosa. Saya berjanji sekuat-kuatnya hendaknya menjunjung agama melebihi dunia. Dengan sekuat-kuatnya saya hendak menetapi sholat, zakat, puasa dan haji ke Mekah. Seusai mengucapkan baiat, diharuskan mengucapkan janji sebagai berikut. Saya berjanji dengan hati tulus bahwa 1. Selama hidup tak akan berbuat dosa syirik.
2. Akan menyingkiri segala macam kejahatan, seperti misalnya, berdusta, berzina, memandang orang lain dengan nafsu birahi, khianat, sewenang-wenang, mengacau dan berbuat bencana. Lagi pula tak akan tunduk kepada meluapnya hawa nafsu. 3. Akan tekun menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan sekuat-kuatnya akan menjalankan sholat tahajud, dan memohonkan rahmat atas Nabi Suci, sholawat, memohon perlindungan daripada dosa, istighfar, mengucapkan syukur atas nikmat ilahi, tasyakur, memuji dan memahasucikan Allah, tahmid dan tasbih. 4. Tak akan menyakiti sesama manusia, teristimewa kaum muslimin, baik dengan tangan, lisan, ataupun dengan cara-cara lain. 5. Akan tetap setia kepada Allah, baik di waktu senang maupun susah, di waktu kecukupan maupun kesempitan, di waktu sehat maupun sakit, dan dalam keadaan bagaimanapun, akan tetap tawakal kepada Allah, dan akan menghadapi segala kesukaran dan kehinaan di jalan Allah, dengan gembira. Di saat-saat derita tak akan mundur selangkah pun bahkan semakin menguatkan tali pengikat dengan Allah. 6. Akan menjauhkan diri dari kelakuan buruk, atau menurut ajakan nafsu daging, dan akan mentaati sepenuhnya segala perintah Quran suci, dan akan menjunjung tinggi sabda Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup. 7. Akan menjauhkan diri dari kesombongan, dan sebaliknya, akan hidup dengan andap asor, rendah hati dan lemah lembut. 8. Akan menjunjung tinggi kehormatan agama Islam melebihi apa saja, bahkan melebihi jiwa, harta, tahta, anak dan saudara. 9. Akan mencintai sesama manusia demi cinta saya kepada Allah, dan dengan sekuat-kuatnya, hendak menggunakan nikmat pemberian Allah untuk kebahagiaan umat manusia. 10. Akan mentaati perjanjian ini sampai mati, dan dengan segala keikhlasan, akan meneguhkan tali persaudaraan ini lebih daripada ikatan keluarga dan ikatan-ikatan lainnya. Semua aturan tersebut dalam rangka melaksanakan jihad akbar, demi perbaikan diri pribadi setiap anggota gerakan Ahmadiyah. Pengabdian kepada Allah inilah yang mendorong kaum Ahmadi membela dan menyiarkan Islam ke seluruh dunia. Profesor H.R. Gibb menulis sebagai berikut. Siapakah yang akan menolak kemungkinan perkembangan agama Islam, setelah melihat bagaimana gerakan-gerakan seperti gerakan Ahmadiyah, dengan kekuatan akhlak kesadaran beragama, telah dapat menanamkan pengaruhnya jauh ke daerah yang dapat dianggap bukan daerah kaum muslimin, Wither Islam, halaman 309. Penerapan jihad kabir pada masa kini. Jihad kabir sifatnya ekstern, adalah jihad mengamalkan ajaran Quran suci dan menyebarluaskannya kepada kaum kafir dan musyrik. Pendalaman ajaran dan pengamalan risalahnya juga termasuk jihad kabir. Ini jihad yang amat berat dan sukar, karena Quran suci yang berbahasa Arab itu, risalahnya ditujukan kepada semua bangsa di dunia. Padahal kebanyakan penduduk dunia, termasuk yang telah beragama Islam, belum bisa baca tulis bahasa Arab, untuk menyampaikan ajaran Quran suci kepada bangsa-bangsa non-Arab, Quran suci harus diterjemahkan dan diterangkan ke dalam bahasa bangsa-bangsa di dunia ini. Pendiri gerakan Ahmadiyah pada tahun 1891 menulis buku Fathih Islam, Kemenangan Islam. Dalam buku ini beliau menggariskan 5 cabang aktivitas untuk melaksanakan dakwah Islam, yaitu 1. Menerbitkan buku, 2. Menyebarkan brosur-brosur, 3. Tablik dan tarbiyah, 4. Korespondensi dengan orang-orang yang mencari dan menolak kebenaran, dan 5. Bayat. Kelima cabang aktivitas dakwah Islam ini adalah bentuk jihad kabir pada zaman ini, sebagaimana beliau nyatakan. Jihad pada zaman ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan melawan para pengkritik Islam, dengan menyebarkan keindahan agama yang benar, yaitu Islam ke seluruh dunia, dan untuk memanifestasikan kebenaran pada dunia. Ini adalah jihad, sampai Allah membuat lingkungan yang berbeda di dunia ini. Surat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikutip dalam Ruhani Hazain, Jilid 17, halaman 17. Misionaris Kristen telah memulai perang yang berbahaya melawan Islam. Di medan perang, mereka muncul dengan pena, bukan pedang atau meriam yang sebenarnya. Jadi, senjata yang harus kita miliki dalam memasuki medan perang tersebut hanya dengan pena. Kami yakin bahwa tugas setiap orang muslimlah untuk terjun ke dalam peperangan ini. Malfuzot, bab 1, halaman 217. Di zaman ini, pena telah digunakan untuk melawan kita. Dengan pena inilah kita menjadi menderita dan merasa sakit. Untuk menjawab masalah ini, kita juga harus menggunakan pena sebagai senjata kita. Malfuzot, bab 1, halaman 44. Pada masa-masa awal Islam, perang fisik untuk mempertahankan diri diperlukan karena orang-orang yang menyebarkan agama Islam mendapat perlawanan dengan senjata, bukan dengan akal dan argumentasi.
Jadi, pedang haruslah digunakan untuk menghadapi perlawanan. Akan tetapi, pada saat sekarang, pedang tidak lagi digunakan untuk mengatasi masalah, tetapi dengan menggunakan pena dan argumentasi. Hal ini merupakan alasan mengapa Allah pada zaman sekarang menghendaki pedang digantikan dengan pena dan para musuh dihadapi dengan tulisan. Jadi, tidaklah tepat sekarang untuk menjawab pena dengan pedang. Malfuzot, bab 1, halaman 59. Sesuai dengan petunjuk imam zaman itu, gerakan Ahmadiyah menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia. Sehubungan dengan cabang yang pertama, gerakan Ahmadiyah telah menerbitkan tafsir Quran Suci ke dalam berbagai bahasa dunia. Juga ratusan judul buku dalam berbagai bahasa dunia telah disusun dan diterbitkannya. Tafsir Quran yang pertama kali terbit disusun oleh Maulana Muhammad Ali, sekretaris pribadi pendiri gerakan Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tafsir ini berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh almarhum Bapak Sudewo PK, tahun 1935, seterusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh almarhum Minhajur Rahman Joyo Sugito dan Mufti Syarif, tahun 1958, dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh almarhum H.M. Bahrun, tahun 1979. Selain itu, tafsir Quran tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Jepang. Tafsir Muhammad Ali itu tersebar luas di seluruh dunia dan mendapat sambutan yang sangat baik dari para sarjana dan ulama. Dewan Penerjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa, terjemahan itu adalah terjemahan ilmiah yang diberi catatan-catatan yang luas dan pendahuluan dan indeks yang cukup. Al-Quran dan terjemahannya, PT Bumi Restu, halaman 36. Maulana Abdul Majid Daryabadi menilai tafsir tersebut sebagai berikut. Jika orang mengingkari keistimewaan tafsir Maulvi Muhammad Ali yang besar sekali pengaruhnya, dan besar pula faedahnya bagi orang yang baru saja memeluk Islam, berarti mengingkari sinar matahari. Tafsir ini membantu mengislamkan beribu-ribu orang kafir, dan mendekatkan beratus-ratus ribu orang kafir kepada Islam. Berbicara tentang diriku sendiri, dengan segala senang hati saya akui bahwa tafsir ini merupakan salah satu dari beberapa kitab yang menyebabkan saya memeluk Islam, 15 atau 16 tahun yang lalu tatkala saya dalam kegelapan, kekafiran dan keraguan-raguan. Bahkan Maulana Muhammad Ali dari majalah Komrad, sangat tertarik dan selalu memuji-muji tafsir ini. Majalah Saj, Lucknow, 25 Juni 1943. Dalam tahun 1928, tafsir tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Haji O.S. Cokro Aminoto. Seorang ulama politikus Indonesia, Haji Agus Salim, dalam kata pengantarnya memberikan komentar yang cukup panjang. Selengkapnya sebagai berikut. Tatkala pertama kali saya diajak bermusyawarah oleh saudara kita, Haji Umar Saidi Cokro Aminoto, tentang maksudnya dengan beberapa saudara bangsa kita daripada kaum muslimin, akan mengusahakan salinan kepada bahasa Melayu daripada salinan dan tafsir Quran, karangan Maulwi Muhammad Ali, seorang kaum terpelajar bangsa Hindi, yang telah beroleh gelaran MA dan LLB daripada sekolah-sekolah tinggi Inggris, pada waktu itu tidak sedap hati saya. Tidak sedap. Tapi bukanlah karena isi salinan dan tafsir karangan pujangga Hindi itu. Pada waktu itu, sudah lebih setahun saya kenal dan kerap-kerap mutolaah, mempelajari isi kitab itu, dan pada sebaik-baik pendapatan saya adalah karangan itu banyak keutamaannya, yang menjadi penerangan bagi pengertian agama Islam, istimewa ajaran, pendidikan dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalam kitab Allah itu. Dan sekali-kali tidaklah saya mendapati barang sesuatu, yang akan menyesatkan paham dan iman keislaman kepada seseorang pembaca, yang membaca dengan memakai pikiran dan pengertian yang sederhana. Itu pun, seperti kata tadi, tak sedap hati saya pada mula-mula memusyawarahkan itu. Sebabnya ialah karena saya mengetahui betul-betul, betapa sempitnya paham sebagian bangsa kita daripada kaum santri dan kiai terhadap kepada cara-caranya orang mempelajari agama Islam. Dan saya pikirkan, betapa ramai, bahkan betapa riuhnya dan kacaunya perbincangan, perbantahan dan debat-debat dalam kalangan bangsa kita tentang ijtihad dan taklid. Ijtihad, yang dikatakan sudah tertutup pintunya semenjak tutupnya zaman kaum salaf. Taklid, yang dikatakan wajib, semenjak ijma mengakui sahnya mazhab yang empat, dengan meluaskan segala haluan, yang tidak masuk kepada salah satu yang empat itu. Saya pun mengakui pula bahwa ijtihad, yang sebenar-benarnya ijtihad, yaitu penyelidikan ilmu daripada pangkalnya yang asli, pada sumbernya tiap-tiap kabar, pada tempatnya tiap-tiap kejadian yang di dalam taris. Ijtihad semacam itu memang jauh daripada yang mungkin dalam masa ini. Dan saya pun mengakui pula, bahwa memang taklid, yaitu menerima dan menurut keterangan-keterangan dan paham-paham daripada ahli-ahli ilmu, yang telah mendapat pengakuan luas di dalam kalangan umat Islam itu,
menjadi wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bukan karena kehendak hati atau karena suka, melainkan karena sudah semestinya begitu, baik di jalan adat maupun di jalan tabiat. Sudah memang mestinya orang yang terkemudian memakai pedoman orang-orang yang terdahulu. Bukan saja dalam agama, melainkan dalam adat hidup dan ilmu pengetahuan begitu pula. Akan tetapi, tidak tertutup jalan pelajaran dan penyelidikan dengan seluas-luasnya yang berdasar dengan mempelajari kitab-kitab ulama yang bermula-mula dalam agama dan dengan menyelidik dan memperhatikan pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam perjalanan riwayat dunia dan di dalam tabiat alam, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diperintahkan dalam beberapa banyak ayat Quran yang hakim, dan dalam beberapa banyak sabda Rasulnya yang karim, akan memperhatikan segala itu dan mengambil ibarat dan pengajaran daripadanya. Artinya, tidak tertutup jalan ijtihad, yang bermakna mempelajari sebanyak-banyaknya kitab-kitab ulama yang besar-besar dalam agama dan tidak tertutup pembacaan Quran dan hadis untuk mencari pendidikan iman dan budi pekerti, asal jangan hendak berpandai-pandai, sekehendak hati memakna-maknakan hukum-hukum yang di dalam Quran dan hadis itu dengan tidak memperhatikan keterangan-keterangan dan pemandangan-pemandangan ulama-ulama yang menjadi ikutan dalam selama masa yang telah lalu, yang memberi keterangan-keterangan dan pemandangan-pemandangan itu dengan alasan yang kuat-kuat. Dan tidak tertutup, malah diperintahkan kita menempuh jalan mencari ilmu pengetahuan dengan mempelajari pengajaran-pengajaran pujangga yang besar-besar, yang membentangkan riwayat dunia di dalam tarikh, babat, dan riwayat alam, di dalam ilmu alam, ilmu tabiat, ilmu hewan dan tumbuhan, dan lain-lain yang semakin bertambah-tambah banyak hasil penyelidikannya. Dan hasil-hasil penyelidikan itu senantiasa menambah banyaknya jumlah pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia. Maka bertambah-tambah pula perkakas isi otak dan hati manusia itu, untuk akalnya bagi memaham-mahamkan pengajaran-pengajaran agama, yang mencerdaskan budi pikirannya, untuk perasaannya bagi menajam-najamkan timbangannya, yang mencerdaskan budi pekertinya. Syahdan, ijtihad, yang kedua ini, yang kita tuliskan dengan huruf pangkal kecil, akan membedakan daripada ijtihad yang bermula tadi, yang kita tuliskan dengan huruf pangkal besar. Ijtihad ini bukanlah tertutup pintunya, melainkan malah bertambah-tambah luas dan lebar jalannya. Sebaliknya, akan tetapi berhubung juga dengan itu, tidaklah wajib, malah keliru, taklid, yang bersifat menurut dan meniru dengan membuta tuli. Menurut dan meniru, yang sengaja mendiamkan macam-macam pertanyaan yang terbit di dalam hati. Kelakuan yang semacam ini membutakan budi pikiran, menumpulkan budi pekerti, sehingga akhirnya memisahkan aturan hidup dengan aturan agama. Maka jadilah manusia itu mengaku beragama, tapi tidak mengerjakan, tidak melakukan agamanya dengan keyakinan dan bersungguh-sungguh. Adapun dengan salinan dan tafsir Maulwi Muhammad Ali itu tidaklah disajikan pembaruan Quran, dan tidak diadakan mazhab baru, yang diwajibkan, taklidnya, melainkan yang disajikan itu semata-mata hasil pekerjaan seorang manusia muslim terpelajar, yang menguraikan beberapa pendapatan yang dikumpulkannya dalam mempelajari beberapa banyak kitab tafsir dan lain-lain kitab daripada ulama-ulama Islam, dan salinan-salinan Quran dan pemandangan-pemandangan tentang Quran itu daripada pujangga. Pujangga di dalam dan di luar Islam. Maka adalah yang sebagai itu satu alat pelajaran, untuk meluaskan pengetahuan agama belaka, yang sekali-kali tidak mengenai perkara, ijtihad, atau taklid. Ada lagi satu pandangan. Di tanah air kita dan di tiap-tiap negeri Islam yang lain pun juga adalah tersiar salinan-salinan Quran dengan bahasa asing, Belanda, Jerman, Inggris dan lain-lain yang dapat diperbuat oleh pihak-pihak di luar Islam. Dan tidak sedikit pula karangan tentang agama Islam daripada pihak lain-lain itu, baik yang bangsa ahli ilmu pengetahuan, maupun bangsa penyebar lain-lain agama, istimewa Kristen dan Teosof, yang karangan-karangan itu memakai salinan Quran. Salinan-salinan Quran dan kitab-kitab yang sebagai itu biasanya tidak sampai ke tangan kaum santri, orang surau, umumnya, tapi untuk kaum terpelajar atau umumnya kaum sekolah, yang hendak mengetahui ajaran-ajaran agama Islam, boleh kita katakan hanyalah kitab-kitab bangsa itu, yang menjadi penuntunnya. Dan terutama sekali Quran yang dipentingkannya. Sebab agama Kristen, yaitu umumnya Eropa, yang di sini menjadi persaingan dan bandingan agama Islam di mata orang, diajarkan dengan kitab suci, agama itu yaitu Bible, teristimewa kitab Injil. Padahal dalam kitab-kitab tadi itu banyak sekali terdapat pemalsuan ayat-ayat Quran, yaitu yang berlainan daripada yang sebenarnya. Atau, sekalipun tidak boleh dikatakan menukar makna, akan tetapi seolah-olah dipilih perkataan-perkataan, yang dengan mudah menerbitkan pengertian yang keliru atau perasaan yang tak menyenangkan, oleh karena memang keliru pengertian atau tidak menyukai ajaran-ajaran yang disalinnya itu. Sebaliknya, umumnya, kitab-kitab tafsir Quran yang dari pihak Islam, tak dapat dibaca oleh kaum sekolah atau kaum terpelajar tadi.
kaum itu jarang yang mengerti bahasa Arab. Dan jikapun ada yang dapat bahasa Arab atau dapat tafsir yang dengan bahasa Melayu dan sebagainya, tidak juga boleh memuaskan kaum itu. Sebab tafsir-tafsir itu tidak memakai ilmu pengetahuan zaman ini dan tidak memakai jalan pemberi keterangan yang bersetujuan dengan paham dan pengertian orang zaman kita ini. Syahdan Tafsir Maulwi Muhammad Ali itu adalah satu karangan, yang sepadan dengan pengetahuan dan pengertian kaum terpelajar zaman sekarang ini. Macam-macam pemalsuan, macam-macam cacian, celaan dan gugatan daripada pihak luar Islam, istimewa Eropa, mendapat bantahan dan sangkalan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti, yang merubuhkan hujah-hujah dan membuktikan kekosongan falsafah pihak pencaci, pencela dan penggugat itu. Sebaliknya, tidak ada di dalam karangan itu sesuatu keterangan yang membatalkan tafsir-tafsir lama yang mutabar di dalam kalangan umat Islam. Jikapun ada satu-satu perkara yang berbeda keterangan atau pemandangan dengan satu-satu tafsir dulu itu, tidaklah perbedaan itu baru semata-mata, melainkan mesti sudah ada dari dulu di dalam kalangan ulama Islam. Sebagai lagi, biar berapapun modernnya keterangan-keterangan dalam karangan Maulwi Muhammad Ali itu, berapapun takluknya kepada ilmu pengetahuan, wetenschappelijk, akan tetapi sepanjang pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan, materialisme, dan daripada paham keaklian, rasionalisme, paham kegaiban, mistik, yang menyimpang daripada iman dan tauhid Islam yang benar. Tegasnya terpelihara ia daripada kesesatan dahriyah, mutazilah dan batiniyah. Akhirul kalam, penerbitan salinan Quran dan tafsir yang diusahakan itu tidak memakai asas kuno. Dari mula-mula terbit bagian pertama penyalin dan penerbit suka menerima perbaikan kalau ada salah satu pihak membuktikan salah atau keliru ataupun suatu yang sangat berlainan di dalam salinan yang diterbitkan itu. Dan tiap-tiap persalinan yang kuat alasannya akan dicetak pula dan dilampirkan kepada bagian yang berikut. Dengan jalan ini saya beroleh keyakinan, bahwa dengan usaha penerbitan salinan tafsir itu dapatlah segala faedah yang berguna dengan menyingkiri segala yang mudlarat dan keliru. Maka oleh sebab itu bukan saja hilang tak sedap hati saya yang pada permulaan itu, melainkan berganti dengan suka dan setuju membantu dengan segala kesungguhan hati akan menjadikan usaha itu. Adapun akan taufik, kepada Allah kita pohonkan.